तुझे कहाँ मरना है बता। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Aldi Hermawan dari Bogor, Aguinata Kakak dari NTT, Sandi Krisnadi dari Ciamis, Putri Kia dari Madura, Yoga dari Kalbar, Hasim Hamdan, Rahmat dari Luwuk, Muhammad Ridho, Ardimas Prasetyo dari Tuban, Amar Hadi dari Cilengsi, Aci Official dari Mamuju. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Joshua Imai Pol KK 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Di awal cerita, di sebuah seminar, Kundavi adalah seorang pengacara yang sangat cerdas dan juga cantik tentunya. Dalam acara tersebut, Kundavi menjelaskan berbagai macam hal terkait kasus-kasus yang ada. Setelah selesai seminar, seorang pria yang bernama Joshua menghampiri Kundavi. Awalnya, niat kenalan dan meminta tanda tangan Kundavi. Namun ternyata Kundavi nampak cantik di mata Joshua. Sehingga hal tersebut kemudian menjadi awal perasaan Joshua kepada Kundavi. Kundavi yang merupakan seorang pengacara terkenal di mana dia bekerja di negara New York dan pada saat ini dirinya hanya sementara berada di kota India. Namun, kesementaraan itu kemudian membuat antara Kundavi dan juga Joshua cintanya semakin hari semakin tumbuh dengan subur. Namun hari di mana Kundavi harus pergi ke London untuk urusan pekerjaan, Kundavi kemudian memaksa Joshua untuk menceritakan siapa sih dirinya sebenarnya. Maka pada saat itu di dalam mobil, Joshua kemudian menceritakan bahwa dirinya adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional. Di saat pada malam itu di sebuah pub malam, dirinya sebetulnya tidak hanya mengunjungi Kundavi, tapi justru dirinya mendapatkan sebuah misi untuk membunuh seorang pembunuh berantai yang sedang berkeliaran di saat itu. Kemudian Joshua menceritakan bahwa dirinya menjadi pembunuh bayaran ini karena pada saat dirinya mendapati bahwa ibu angkatnya tewas dibom di sebuah mobil hingga tewas dengan sangat tragis. Sehingga dirinya kemudian menuntut balas atas kematian ibu angkatnya. Dan dari kejadian itulah dirinya kemudian menjadi seorang pembunuh bayaran untuk menegakkan keadilan untuk setiap tindak kejahatan, namun tak dapat disentuh oleh hukum negara. Namun justru cerita ini kemudian menjadikan Kundavi jadi sangat ilfil dan kemudian keluar dari mobil mengatakan, "Kamu gak perlu mengejar saya lagi, please," ungkap Kundavi. "Dan hubungan kita cukup deh sampai di sini aja." Kemudian Kundavi memasuki bandara dengan berat. Namun untuk meninggalkan Joshua justru jadi sangat kuat di saat Joshua diserang oleh para gangster. Namun justru Joshua membantai para preman itu satu persatu tepat di depan mata Kundavi hingga mereka tewas dengan sangat tragis. Joshua yang kemudian ditinggalkan oleh Kundavi memutuskan untuk berhenti jadi seorang pembunuh bayaran, pensiun dari dunia hitam yang ia geluti pada saat ini. Namun pada saat itu juga justru Joshua bekerja di sebuah agen keamanan di Chennai. Di sisi lain, seorang kepala mafia besar narkoboy, El Chapo namanya, ditangkap oleh para polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun, di saat di dalam penjara, tahu sendirilah seorang mafia besar, justru El Chapo ini sangat bebas. Bahkan, dirinya diberikan sebuah HP untuk selalu terhubung dengan anak buahnya. Pada saat itu El Chapo mendapatkan sebuah telepon bahwa pemerintah membentuk sebuah tim jaksa penuntut agar El Chapo kalah di dalam persidangan. Namun El Chapo kemudian memerintahkan langsung ke anak buahnya untuk membantai semua para jaksa penuntut umum. Tak perlu waktu lama, penembak jitu kemudian menghabisi satu persatu para jaksa penuntut umum, di mana pada saat itu Kundavi ada di tim jaksa penuntut umum yang selamat dari penembakan yang dilakukan pada saat itu. Sehingga Kundavi yang selamat ini
dilarikan ke rumah sakit. Untungnya Kundapi selamat dari tragedi tersebut. Di sisi lain, setelah 3 hari berlalu, Madavi, seorang kepala agen keamanan swasta, kemudian menelpon Joshua dan menceritakan semua yang terjadi pada Kundapi, bahwa Kundapi saat ini sedang dalam perburuan seorang mafia besar, El Chapo namanya, dan nyawanya sedang terancam. Joshua awalnya tidak terlalu menggubris, namun rasa cinta di hati Joshua masih bergelora dan tidak bisa berbohong. Sehingga Joshua menyetujui untuk menjadikan dirinya seorang agen pelindungnya Kundapi. Bahkan El Chapo kemudian membuat sayembara, barang siapa yang bisa menghabisi Kundapi akan diberikan uang sebanyak 6 miliar. Kundapi yang masih hidup dan sudah sehat dari sakitnya itu kemudian menjadi seorang jaksa penuntut utama yang kemudian langsung datang ke India untuk melakukan persidangan yang akan dilaksanakan dalam waktu seminggu lagi. Dan tim keamanan dipimpin oleh Joshua untuk melindungi Kundapi sudah berada di rumah Kundapi. Namun di saat Kundapi menyapa Joshua, sepertinya tak pernah terjadi apa-apa. Padahal dulu pernah pacaran, bahkan sampai cipokan. Dan Kundapi menutupi perasaan cintanya pada Joshua ketika Joshua sedang berjaga di rumah keamanan Kundapi. Kemudian Joshua juga menyampaikan pada Kundapi bahwa dirinya sudah berhenti dari pekerjaan membunuh orang. Dan saat ini dirinya di sini untuk melakukan tugas perlindungan karena dirinya kini bekerja di agen keamanan swasta di Chennai. Awalnya Kundapi tak percaya jika Joshua sudah berhenti. Namun Joshua mengatakan bahwa jika dirinya belum berhenti, maka dirinya akan lebih memilih membantai Kundapi karena bayarannya 4 kali lipat lebih besar. Kemudian Joshua menjelaskan sistem keamanan rumah yang anti peluru. Kemudian Kundapi harus pakai telepon dan wifi yang telah disediakan oleh Joshua. Hari demi hari penjagaan Kundapi semakin ketat dan tertata dengan sangat sistematis. Berjalan dengan lancar hingga saat ini. Belum ada tanda-tanda kejahatan yang akan datang. Namun di malam itu Joshua kemudian mengungkapkan bahwa dirinya siap untuk menjaga Kundapi bahkan seumur hidup pun tanpa dibayar. Nampaknya cinta lama akan bersemi kembali antara Kundapi dan Joshua. Di sisi lain ternyata para gangster bengis sewaan El Chapo sedang mempersiapkan diri untuk menuju kediaman Kundapi dan ingin membantainya. Tepat pada malam itu, para gangster kemudian dapat menerobos masuk ke kediaman Kundapi. Namun Joshua dan timnya sudah siap siaga. Awalnya hanya 6 dan tewas dengan mudah dibantai oleh Joshua. Namun puluhan gangster berdatangan terus-terusan hingga pada saat itu Joshua terpojok dan tertusuk tepat di perutnya. Namun Joshua masih sangat kuat dan menghabisi semua para gangster itu. Hingga Joshua telah menyelamatkan nyawaku, bahkan dirimu sampai akan kehilangan nyawa untuk menyelamatkanku. Dan Kundapi justru mengungkapkan perasaannya kepada Joshua pada saat itu. Dan mereka berdua menikmati momen yang begitu lama terpisah, tidur bersama, mandi bersama, bahkan masak bersama. Dan cinta di antara mereka pun tumbuh dengan sangat cepat dan bersemi kembali seperti sedia kala. Suatu hari dokter datang bersama asistennya mendatangi rumah Joshua dan Kundapi yang sedang bersembunyi. Joshua yang memahami hal tersebut untuk keamanan, maka Kundapi disuruh masuk ruangan dan Joshua meminta dokter kemudian masuk. Namun saat dokter akan membuka jahit perut Joshua, asistennya mengeluarkan parang untuk membunuh Joshua. Kundapi yang mendapatkan telepon dari Madavi bahwa dokter telah diperintahkan oleh Don Siva saat akan memberitahu Joshua. Joshua justru sudah memenggal kepala asisten dokter hingga tewas. Namun setelah itu justru muncul lusinan gangster yang menyerang Joshua dan Kundapi. Karena kalah jumlah, Joshua terpojok dan Kundapi sempat terseret dan dimasukkan ke dalam mobil. Gangster yang di dalam mobil tidak langsung membunuh Kundapi karena sange melihat Kundapi yang seksi, justru ingin memperkaosnya terlebih dahulu.
Namun di saat itu Joshua menyusul mereka dengan motor hingga pada akhirnya Joshua yang menerobos masuk ke mobilnya gangster dan terjadilah baku hantam Joshua dengan dua gangster di dalam mobil itu. Hingga pada akhirnya gangster tewas tertembak dan satunya lagi kabur dari tempat itu lari terbirit-birit. Setelah kematian Don Siva, adiknya Koti murka. Yang awalnya lari ketakutan, namun mereka semua berjanji akan membalaskan dendam Don Siva yang telah tewas dengan sangat mengenaskan. Di sisi lain, Joshua dan Kundapi telah sampai di sebuah hotel yang telah ditunggu oleh Kundapi. Pada saat itu setelah berberes dan membersihkan badan, mereka berdua mendapatkan pakaian baru yang dibawa oleh Sekar, teman Joshua yang selamat pada saat penjagaan. Kundapi kemudian mengakses semua laptop dan menceritakan bahwa dirinya telah membuat sebuah argumen penutup dan El Chapo setelahnya akan dipenjarakan secara permanen. Ayahnya Kundapi yang ingin bertemu untuk membicarakan argumen menemui Kundapi dan mereka membicarakan argumen penutup untuk masalah argumen penutup saat persidangan nanti. Setelah Roy Chandi meninggalkan hotel, Koti anak buahnya almarhum Don Siva datang kembali. Pada saat itu Joshua keluar dari kamar dan nampak mereka yang sedang ramai-ramai akan mendatangi Joshua. Kundapi dengan spontan Joshua kemudian mengajak Kundapi untuk kabur dari sana. Gangster Don Siva hingga terjadilah kejar-kejaran antara Koti, Joshua dan Kundapi. Anak buah Koti terus menyerang mereka. Namun Joshua masih sanggup melawan dan Joshua dengan menghabisi mereka semua hingga tak tersisa. Koti akhirnya buy one dengan Joshua. Namun di saat mereka berdua buy one, ada dua orang tak diketahui kemudian menembak mereka berdua. Joshua dengan refleks menolong Koti dengan mendorongnya dan mereka kejar-kejaran. Dan pada saat itu Koti bertanya kenapa justru Joshua menyelamatkan dirinya. Namun di saat kejar-kejaran justru Joshua mengingatkan bahwa Koti adalah sahabat Joshua saat masih umur 10 tahun, masih bocil. Di sisi lain, Kundapi yang sudah berhasil keluar hotel dengan mobilnya kini menghubungi Joshua dan diminta untuk menunggu dan merundukkan kepala. Sedangkan Koti dan Joshua akhirnya dapat membunuh dua penembak yang menembaki mereka berdua. Namun akhirnya Koti memutuskan untuk ikut dengan Joshua. Namun di saat Joshua sampai di dalam mobil, nampaknya Kundapi telah diculik oleh seorang yang ternyata yang menculiknya itu adalah anak buah Koti. Namun Koti saat itu menyerahkan kepada Joshua dan menuju tempat kediaman Kundapi berada. Dengan bersama-sama dengan Joshua sampainya di tempat yang diberitahukan oleh anak buah Koti. Namun karena Koti dianggap berkhianat telah menyerahkan Kundapi kepada Joshua, Koti pun diserang oleh anak buahnya sendiri. Namun akhirnya anak buah Koti kesal semua dan Koti kemudian pergi bersama Joshua. Dan Kundapi di saat dalam perjalanan, Koti kemudian berbagi sesuatu bahwa dirinya datang bukan karena tidak ada yang memberitahu dan ternyata semua dalam pengejaran itu adalah orangnya Kundapi sendiri yang bernama Prasanti. Serta menceritakan bahwa Koti adalah sahabat sejatinya Joshua, yang mana udah 10 tahun lebih tidak bertemu dan saat ini baru saja bertemu, maka aku akan mengorbankan apapun demi Joshua, ungkap Koti. Saat berada di sebuah daerah, Koti kemudian meminta agar mampir di tempat itu agar bisa menemui adiknya yang mana dulu adiknya lah yang menyelamatkan nyawanya. Adiknya Koti sampai pada saat itu. Namun pada saat itu Joshua pergi dan meninggalkan adik Koti yang kemudian frustasi selalu menyebut nama Joshua hingga masa kini. Kemudian Koti menodongkan pistol kepada Joshua. Namun sayang pistol yang ditodongkan itu kosong hingga si Koti kecili. Akhirnya karena kesal Joshua dan Koti pun adu jotos satu sama lain. Awalnya Joshua hampir saja keos. Namun akhirnya Koti dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh Joshua. Setelah sampai di tempat Madavi, kemudian mereka mencari berkas tentang Samir karena kasus yang akan disidangkan oleh Kundapi adalah kasus bos-bos besar gembong narkoboy. Sedangkan Samir adalah anak buah El Chapo yang sedang ditangani kasusnya oleh Kundapi. Setelah selesai berbincang, akhirnya Kundapi dan Joshua beristirahat salah satu ruang di ruang kantor itu. Namun di saat memeriksa file berkas bukan hanya banyak transaksi bank luar negeri di akunnya,
Justru Cindambaran pun terlibat dalam perdagangan narkoba yang dilakukan oleh El Chipo. Di sisi lain, Cindambaran kemudian datang dijemput oleh Prasanti dan mereka menuju ke tempat kediaman Joshua dan Kundafi bersembunyi. Cindambaran yang mendatangi tempat persembunyian Kundafi kemudian memerintahkan para gangster untuk menelusuri gedung Kundafi dan membawa Kundafi dari sana dengan hidup-hidup. Para preman itu kemudian menuju tempat Kundafi dengan mengendap-endap. Ternyata pada saat itu mereka dicegat oleh Madavi. Namun Madavi yang menodongkan pistol ke mereka seketika pingsan dilempar batu bata tepat di belakang kepala dan menyebabkannya pingsan ke dalam ruang kantor Madavi, membunuh petugas yang sedang melacak dirinya. Lalu Cindambaran melaporkan semuanya kepada partnernya agar nanti Kundafi tak mengetahui buriknya seorang ayah. HP Kundafi yang drop akhirnya berbunyi dan ditelepon oleh ayahnya. Setelah mengatakan bahwa ayahnya ada di tempat mereka dan bertemu dengan Madavi, kemudian menyatakan ingin membawa Kundafi ke tempat yang aman. Namun justru ayahnya Kundafi membawa preman yang sangat unik untuk menghabisi Kundafi dan Joshua. Namun Cindambaran sedang berakting akan membawa Kundafi untuk pergi bersamanya dan meninggalkan Joshua. Namun Kundafi mengatakan bahwa dirinya hamil anaknya Joshua dan mereka akan hidup bersama, ungkap Kundafi. Namun Cindambaran tetap memaksa Kundafi untuk ikut dengannya dan dengan debat yang agak alot. Namun di tengah debat alot tersebut, Madavi yang sadar SMS ke Joshua bahwa Cindambaran adalah orang kaya, El Chipo, dan akan membunuh Kundafi dan Joshua. Dan akhirnya setelah ketahuan bahwa Cindambaran berniat jahat, Joshua melawan mereka satu persatu. Awalnya Joshua kalah jumlah dan akhirnya Kundafi diseret oleh Cindambaran masuk ke dalam mobil. Di sisi lain, Joshua mulai membantai satu persatu mereka semua hingga tewas tak tersisa. Kundafi yang tak mau diajak ikut dengan ayahnya, Cindambaran pun keluar dari mobil, kemudian mengambil sebuah pistol, kemudian menodongkannya tepat ke ayahnya dan menarik pelatuknya, akhirnya membuat Cindambaran tewas. Joshua yang baru saja sampai kemudian menghampiri Kundafi dan menenangkannya. Joshua juga akhirnya menemukan Madavi yang terluka dan membawanya. Keesokan harinya Kundafi yang masih merasa bersalah akhirnya ditenangkan kembali oleh Joshua. Kemudian sidang terakhir selesai digelar dan El Chipo dianggap bersalah dan dipenjara seumur hidup. Dan film pun selesai. Tidak ada keluarga yang sempurna. Terkadang dalam keluarga selalu ada perdebatan, perkelahian, bahkan satu waktu berhenti berbicara satu sama lain. Namun pada akhirnya keluarga tetaplah keluarga, di mana cinta akan selalu ada. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.